Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hilman Haikal dan NIM saya 2019 01 20 78. Saya di sini akan menjelaskan detailnya tentang mesin bubut. Fungsi mesin bubut adalah memegang dan memutar benda kerja untuk melakukan operasi permesinan. Kegunaan mesin bubut adalah untuk menghasilkan benda-benda putar, membuat ulir, penggelasan, pengeboran, meratakan permukaan benda putar, dan pembuatan tirus. Karakteristik benda yang dikerjakan mesin bubut ada 6 macam, yaitu yang pertama membuat bubut rata, yang kedua membuat bubut bertingkat, yang ketiga membuat bubut membuat lubang, yang keempat membuat bubut tirus dan ulir tirus, yang kelima membuat bubut ulir luar dan ulir dalam, yang keenam membuat bubut camper. Bagian-bagian mesin bubut dan fungsinya. Yang pertama, kepala tetap atau headstock. Fungsinya untuk dudukan cekam atau cuk. Jadi saat proses spindle ini berputar, maka cekam otomatis juga akan ikut berputar. Yang kedua, motor penggerak. Motor penggerak fungsinya untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. Yang ketiga, tuas atau handle. Fungsinya untuk mengatur kecepatan spindle, mengatur arah pemakanan, menyalakan atau mematikan mesin, mengatur kecepatan pemakanan secara otomasi, untuk mengatur penguliran, mengatur arah putaran spindle. Yang keempat, tombol emergency stop. Fungsinya untuk mematikan mesin bubut dalam kondisi atau situasi darurat. Memang tombol ini dirancang khusus untuk mendukung keselamatan kerja dalam kondisi tertentu. Yang kelima, kepala lepas atau tie lock. Fungsinya untuk sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang sedang dibubut maupun sebagai tempat penahan kedudukan bor saat digunakan. Yang keenam, eretan. Eretan ini ada 3 jenis eretan, yaitu yang pertama, eretan alas. Fungsinya untuk menggerakkan eretan tersebut atau bisa juga digerakkan menggunakan tangan atau manual. 2. Eretan lintang. Fungsinya untuk mengatur tebal tipisnya pahatan yang dilakukan dengan memperhatikan skala ukuran yang sudah disediakan. 3. Eretan atas. Fungsinya untuk membuat tirus dengan sudut yang besar dan digerakkan secara manual. Yang ketujuh, dudukan pahat, tool post. Fungsinya untuk menjepit pahatan saat proses pembubutan dilakukan. Secara umum, dudukan pahat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu standard tools post dan adjust tool post. Yang kedelapan, lampu penerangan fungsi. Fungsinya untuk membantu operator dalam melihat benda kerja saat proses pembubutan serta untuk melihat hasilnya agar lebih maksimal. Yang kesembilan, pendingin atau selangkulan. Fungsinya untuk menyemprotkan cairan saat proses pembubutan terjadi. 10. Alat mesin atau bed machine. Fungsinya untuk tumpuan gaya pemakanan ketika proses pembubutan terjadi dan juga sebagai tempat dudukan untuk kepala lepas, penyangga diam, steady rest, dan eretan. 11. Poros pembawa atau transportir. Fungsinya untuk membawa eretan secara otomatis pada saat proses pembubutan. 12. Alat pencekam, cuk. Fungsinya untuk menjepit benda saat proses pembubutan terjadi. 13. Rem kaki. Fungsinya untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu saat proses pembubutan. Pengerjaan baut menggunakan mesin bubut. Pertama, membuat diameter yang tepat seperti yang diinginkan atau sesuai mur yang akan dipasangkan. Kedua, tentukan posisi roda gigi yang sesuai dengan kisar atau pitch atau gang dari ulir yang akan dibuat. Ketiga, persiapkan pahat bubut ulirnya. Keempat, atur putaran spindle ke kecepatan yang sesuai dengan kondisi bahan benda kerja. Rata-rata kita memakai kecepatan 100 rpm. Setelah itu lalu kita menyalakan mesin dan menekan tuas otomatis drat dan memulai proses pemakanan. Hal-hal yang perlu kita ketahui adalah
Jangan melepas tuas ini sebelum proses pembuatan drat selesai. Pada saat pemakanan, perhatikan skala ukuran yang ada di tuas eretan melintang. Setelah pada posisi angka tertentu atau 0 agar memudahkan proses pemakanan selanjutnya. Kedalaman pemakanan kurang lebih 0,1 mm. Pada saat gerakan kembali ke posisi awal, bebaskan pahat dari sentuhan ke benda kerja. Setelah di posisi awal lagi, kembalikan ke titik pemakanan yang ditandai tadi, ditambah 0,1 mm untuk pemakanan berikutnya. Begitu seterusnya sampai mendapatkan ulir yang pas dengan murnya. Mesin milling. Mesin milling adalah suatu mesin perkakas yang menghasilkan sebuah bidang datar di mana pisau berputar dan benda bergerak melakukan langkah pemakanan. Fungsi dari mesin milling adalah untuk mengerjakan proses pemesinan dari logam dengan gerakan utama pahat. Potongnya adalah dengan cara berputar. Karakteristik benda yang dikerjakan mesin milling ada 5 macam, yaitu memfrais rata atau face milling, yang kedua memfrais bertingkat atau solder milling, yang ketiga memfrais bidang miring, yang keempat proses pelubangan dan pengetapan atau drilling and tapping, yang kelima proses memfrais bentuk atau contour milling. Bagian-bagian mesin milling dan fungsinya. Yang pertama, base atau alat mesin. Fungsinya untuk fondasi atas mesin milling. Yang kedua, badan atau kolom mesin. Fungsinya untuk sebagai gerak turun naiknya lutut yang membawa meja dan saddle. Yang ketiga, lutut atau kene. Fungsinya untuk mengatur suatu gerakan secara otomatis. Yang keempat, saddle. Fungsinya untuk digerakkan melintang dan hampir mendekati bagian kolom mesin. Gerakan yang dihasilkan oleh saddle ini yaitu maju dan mundur hingga melingkar. Dapat pula dikunci ke bagian lutut saat dibutuhkan. Yang kelima, meja mesin. Fungsinya untuk mengikat benda selama proses pengefraisan. 6. Lengan atau arm. Fungsinya untuk sebagai tempat pendukung untuk abor yang mempunyai alur dengan ekor burung. Lengan dapat dilepas dan juga dikunci sesuai dengan kebutuhan. 7. Spindle. Fungsinya untuk menahan alat potong dari mesin ini sekaligus sebagai tempat untuk abor pada mesin frais horizontal. 8. Arbor. Fungsinya untuk eksistensi atau spindle selai itu arbor juga dapat digunakan untuk memegang alat potong atau pisau frais. 9. Arbor support. Fungsinya untuk pendukung arbor supaya dapat bergerak dengan stabil. Bagian ini mempunyai alur dengan bentuk ekor burung. Selain itu, support arbor juga berpasangan dengan lubang dengan lengan mesin. Yang ke-10, milling head. Fungsinya untuk motor penggerak, spindle dan beberapa mekanisme pengendali mesin lainnya. Yang ke-11, ram. Fungsinya untuk menghubungkan langsung dengan kolom mesin, sementara ujung lainnya terhubung dengan milling head. 12. Motor penggerak. Fungsinya untuk mengubah energi listrik ke dalam energi mekanik atau gerak. 13. Handle. Fungsinya untuk menggerakkan meja mesin dengan manual, baik untuk bergerak secara vertikal maupun horizontal. 14. Pisau frais. Fungsinya untuk tempat kedudukan dari pasal tersebut. Jadi pisau dapat terikat kuat di arbor. Proses produk roda gigi lurus yang dihasilkan dari mesin milling. Yang pertama, penyiapan benda kerja. Pengefraisan roda gigi lurus dapat dilakukan pada benda kerja dengan poros menyatu atau solid shaft gear blank maupun benda kerja tanpa poros atau hollow gear blank. 2. Pemasangan benda kerja. Dalam pengefraisan roda gigi lurus, kita melakukan pencengkaman dengan cara menjepit benda kerja di antara dua senter kepala pembagi dan kepala lepas yang dilengkapi dengan pelat pembawa. 3. Pemilihan, pemasangan, dan pensettingan pisau frais. Dua faktor yang harus diperhatikan untuk memilih pisau frais yaitu ukuran gigi dan bentuk gigi. Pisau frais harus dipasang secara mantap pada spindle utama mesin frais. Dalam pembuatan roda gigi lurus, posisi pisau memegang peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan proses. 4. Penentuan kedalaman pemotongan. Kedalaman pemotongan harus ditentukan dan
merupakan bahan pertimbangan dalam men-setting pisau fries. 5. Penentuan pembagian dengan kepala pembagi. Penggunaan kepal pembagi ditentukan oleh jumlah gigi yang akan di-fries. 6. Pemotongan gigi. Setelah pemasangan benda kerja, pengecekan kelurusan pahat, penentuan speed dan fit, setting dalam pemotongan, dan setting kepala pembagi, maka langkah selanjutnya adalah operasional pemotongan. Demikian video ini saya buat. Terima kasih. Salam.